Apakah Godfidence itu? Istri saya bilang, bahasa Inggrisnya kok angel-angel, katanya kok sulit-sulit. Saya bilang, sayang, coba cari nama yang lain. Saudara ingat itu Miss Universe bilang, lu gak bakal menang sih, kamu terlalu pendek. Dia bilang, aku gak peduli apa kata orang. Jadi kalau saudara bilang, apa kata orang? Apa kata orang? Saudara pengecut. Dan saudara tahu yang masuk neraka pertama kali itu pengecut, saudaraku. Ya, Wahyu 2:18. The fearful, delos, masuk neraka. Baru orang tidak percaya. Nah, saya beritahu kepada saudara, confidence is confidence in God. Katakan confidence in God. Confidence dalam kemampuannya. Confidence dalam sikapnya, sifatnya. Amin. Tuhan itu modus operandinya gampang diterima. Sebab kita tahu dia pasti tetap setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tinggal setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Confidence in God. Tadi saya sampaikan tentang Petrus. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengalami yaitu ancaman luar biasa karena saya khotbah bahwa kita tidak sama dengan yang lain. Bahwa di bawah kolong langit ini cuma satu nama. Cuma satu, tidak ada dua. Yang olehnya kita beroleh selamat. Yaitu dalam nama Yesus. Amen, saudaraku. Ketika saudara berkata begitu, the whole world will against you. Itu pasti. Yesus berkata bahwa dia berkata dengan jelas sekali, dunia membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau mereka membenci aku tanpa alasan, mereka juga membenci kamu tanpa alasan. Dan alasan satu-satunya karena kita memberitakan nama di atas segala nama. Nama yang menyamakan. Siapa namanya? Kurang bangga saudaraku. Siapa namanya? Di Meksiko, di Filipina banyak nama Yesus. Pastikan Yesus Kristus dari Nazaret. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada orang terlalu semangat dari Filipina, saudara. Dan dia supir taksi Singapura. You know, Jesus will come, Jesus will soon very come. Supir taksi bilang, haya, susah cari kerja lah di sini. Bilang Yesus tidak usah datang katanya. Karena pastikan Yesus yang jelas. Amen. Haleluya. Nah saudaraku, confidence itu berani tanpa tedeng aling-aling. Mungkin ada satu kata Yunani tadi yang agak sulit. Paresia. Kata paresia. Paresia itu berbicara tanpa tutup-tutupi, tanpa tedeng aling-aling. Tanpa saudaraku pura-pura cuma diberi perumpamaan. Nah, jelaskan yang bisa menyelamatkan cuma Yesus. Amin. Dan itulah yang membuat Tuhan berkenan tuh di situ. Dan 3 tahun yang lalu waktu kita puasa 21 hari Tuhan bilang apa? Barang siapa malu karena aku. Dan karena perkataanku, aku pun akan malu mengaku dia. Di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Tapi kalau saudara bangga karena nama Yesus, ya haleluya. Saudara saya percaya bahwa Tuhan berkenan pada saudara dan saya. Kita mau belajar kehidupan David. Yang mimpin pujian tadi David. Dia panggil Sengkong dan ulang tahun kita sama. Amin. Pastikan punya istri yang cakep kayak omanya kamu, emaknya kamu ini. Halo mak. Ya, mau Daud atau David? David. David tuh Dalet, Vav Dalet, beloved, yang dicintai. Berapa banyak saudara dicintai karena Yesus? Amin. Nggak penting, nggak ada orang like saudara. Nggak penting. Yang penting dikasih oleh Tuhan. Mau tetap Daud? Tahu Daud dalam bahasa Arab artinya apa? Sampai sini ngerti bahasa Arab? Saya cek. Daud itu Dawud. Artinya ulat. Ulat sutra. Kasihan deh lu. Kalau itu beloved, ini ulat sutra. Tapi ulat sutra yang diurapi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita mau belajar dari kehidupan David, saudara. Saya kira saya tidak perlu baca yaitu 1 Samuel 17. Karena semua daripada kita tahu cerita David and Goliat. Kalau dia tidak ketemu Goliat,
dia tetap jadi angon kambing, saudara. Seringkali kita berpikir tentang, waduh Tuhan, kelasnya nggak sama. Saya kelas ringan dilawankan kelas berat. Saya mau beritahu dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, kita selalu dihadapkan yang lebih besar dari kita. Contoh bagus lagi, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama Babylon. Jangan mau di Babylon kan. Sebetulnya namanya Hananiah, ya, Azaria, Misael, Azaria. Who is like unto God. Pada waktu itu saudaraku, ketika dia diberi mimpi, dia buat patung seperti mimpinya itu. Dan disuruh semua orang menyembah. Ketika engkau mendengar suara musik, zaman dulu juga pakai musik, pakai timpani gitu. Ya, harus sujud menyembah. Cuma ada 3 anak muda, tenang aja. Apakah itu saudara dan saya? Semua agama sama? Oh, tidak sama. Amin. Kita juga bukan agama, kita kerajaan Allah. Amin. Tuhan berkata pada Yeremia, pasal pertama, jangan kamu gentar melihat wajah mereka. Sebab apabila engkau gentar, aku akan menggentarkan engkau. Aku membuat engkau sebagai kota berkubu. Aku membuat engkau sebagai tiang besi, sebagai tembok tembaga. Menghadapi yaitu pemerintah-pemerintah, menghadapi penguasa-penguasa. I will be with you. Itu janji daripada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego saat itu dipanggil. Perapian dipanaskan 7 kali lipat. Sekali lagi kamu mendengar suara musik ini, suara genderang ini, sujud. Kalau tidak, kulamparkan kau ke dalam dapur berapi itu. Jawaban 3 anak muda ini serempak, saudara. Itu namanya kompak ya. Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami daripada engkau, ya Tuanku Raja. Tetapi kalau tidak, sorry ye, kami tidak akan pernah mau menyembah pada patung yang Tuanku dirikan. Kami adalah orang Ibrani. Ibrani itu orang dari seberang sono, agak lain kau. Amin. Kita harus agak lain dari dunia ini. Siapa berani tampil beda, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara tidak, saudaraku, mulai toleransi, nanti kompromi. Hati-hati saudaraku. Dan kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Nyanyinya hebat. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Bagus nyanyi ya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Firman Allah mengatakan kenapa mereka berani. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Baru mereka menjawab. Kalau kami harus dihukum karena berbuat baik, ketahuilah olehmu, di dalam nama Yesus dari Nazaret. Itu yang membangkitkan orang lumpuh ini. Bukan karena kesalahan kami, bukan karena kebaikan kami. Give all the glory to God. Amen. Haleluya saudaraku. Dan kita melihat bagaimana pada saat mereka dilemparkan. Maka yang dilihat bukan 3 orang. Tapi 4 orang. Rupanya saudaraku dipanaskan sekian derajat. Saya baru kembali dari Hyderabad saudara. Waduh, apa masih begini kepala saya karena 4 hari makan kari saudaraku. Ya, tetapi saudara panasnya itu alamak saudara. Saya hampir pingsan. Panasnya itu luar biasa. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan ini. Ini dapur api. Tuhan janji di tengah-tengah dapur penderitaan. Fiery furnace, I will be with you. Bukan seorang utusan, aku sendiri. Haleluya. Saudara sedang hadapi dapur api hari-hari ini. Ada kabar baik buat engkau. Itu saat terbaik saudara mengalami the presence of God. Yang memberikan sukacita, memberikan damai. Dan saudaraku, tidak ada bau asap sedikit pun. Saya dari Bali ya. Ini ada sahabat saya Pak Heni. Ya, sekarang jenderal ya Pak ya. Tuhan berkati. Dan saudara di sana ada satu kamar yang dikeramatkan. Dari Hotel Bali Beach. Di situ, ketika semua terbakar habis, ada satu kamar yang untouched. Tidak ada bau sangit di situ. Di sana ada baju putih, ada Alkitab terbuka.
Sekarang dikeramatkan saudaraku. Ya, jadi kalau saudara ada firman Tuhan, saudara nanti dikeramatkan. Haleluya. Amin saudaraku. Tidak ada, dan catatan hilang semua, mereka tidak tahu siapa itu. Tapi saya tahu itu pasti child of God. Itu pasti anak Allah. Bahkan the sons of God. Amin. Haleluya. Siapa bangga jadi anaknya Tuhan? Apa tandanya Tuhan? Tidak ada ketakutan. Takut akan manusia adalah jerat. Jangan takut akan manusia. Sadrak Mesak Abednego diangkat. Setiap kali ancaman, setiap kali saudaraku ada dapur api, selalu ada next level. Haleluya. Know that you are beloved. Amin. Haleluya. Oke saudaraku, kita lihat kehidupan daripada David. Dan kita tahu di sana, dalam 1 Samuel 16, David diurapi di tengah-tengah saudaranya. Either you are anointed or not. Tidak ada tengah-tengah. Dia agak diurapi, enggak ada. Diurapi atau tidak. Sementara itu, King Saul yang tingginya 1 kepala lebih daripada semua orang di Israel. Maka saudaraku mungkin tinggi 180, 185 gitu ya. Dia penuh confidence dengan diri sendiri. Anak orang kaya, anak orang terkenal saudaraku. Dan dia asalnya enggak jalan kaki saudaraku. Dia naik saudaraku keledai. Keledai itu buat orang-orang kaya zaman dulu ya. Tetapi apa yang terjadi? He's full of confidence. Dan apa yang terjadi saudaraku? Confidence membuat saudara kehilangan kerajaan. Saya ulangi sekali lagi. His confidence menghilangkan kerajaan daripada dia. Ketika Samuel berkata, tunggu aku, baru boleh memberikan korban. Karena dia dari suku Benyamin dan Samuel adalah seorang priest, seorang imam. Hanya imam boleh memberikan korban pada saat itu. Perjanjian baru kita semua raja dan imam. Amen. Dan dia memberikan korban karena dia melihat Sikon. Kalau ada orang berkata, lihat-lihat Sikon, itu orang lemah. Itu pecundang saudaraku. Amin. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Saudaraku, beritakan nama Yesus, baik atau tidak baik waktunya. Belum tentu kamu ketemu lagi dengan dia. Satu kali ada satu keadaan yang sangat tidak baik yang jadi baik saudaraku. Saya naik pesawat, airline itu nggak ada saudaraku ya. Sudah tidak ada. Saya sebut aja lah. Dan tidak mungkin disomasi karena sudah tutup saudaraku. MNA. Apa itu? Maybe not arrive saudaraku. Dan ketika kita terbang mendadak ada tangisan, jeritan di yang baris yang pertama saudara. Nangis sekeras-kerasnya. Dan kita tahu dari omongan saya tangkap. Untungnya telinga saya akan lebar saudaraku. Saya dengar apa yang dikatakan pramugari. Roda pesawat lepas. Kalau roda pesawat lepas, mendarat bisa skid. Saya sertanya dengan banyak pilot. Bisa skid, terguling, terbakar. Dan dia adalah istri manajer airline itu. Oh, semua orang mulai teriak-teriak ketakutan. Anak Tuhan tenang saudara. Kalau saya mendarat, saya ketemu dengan istri saya, dengan ibu saya. Tapi kalau saya ketemu Tuhan Yesus, saya ketemu papa saya, papa mertua dan engkong saya. Yang saya pimpin pada Tuhan Yesus. That simple, amen. Saudara, saya begitu tenang. Dan saat itu saya cari, kesempitan adalah kesempatan. Saya lihat keliling, belakang ada seorang nona. Belakangan saya tahu, ini nona manis dari Ambon saudaraku. Dan dia sedang ketakutan. Saya layani dia. Terima Tuhan di atas pesawat saudaraku. Luar biasa, tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi pada itu kan mewek, itu enggak kelihatan saudaraku. Satu kali saya ketemu nona hitam manis ini di lembah pujian. Bapak masih ingat saya. Saya yang bertobat di atas pesawat. Oh kamu. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Ketika mendengar perkataan, praise. Tenang, saya lepas kacamata. Dan pada waktu mendarat, waduh, puluhan saudaraku, PMK, ambulans, tapi kita selamat. Tuhan berkati kita ya. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Saul ini kehilangan kerajaan karena confidence. Dia mempersembahkan korban yang tidak boleh dia lakukan. Jangan melewati batas.
Datanglah. Yaitu dan pada saat itu diperintahkan untuk membasmi Amalek. Sudah tahu kalau Amalek dibiarkan, saudaraku, kita lihat Benyamin Netanyahu berkata Hamas adalah Amalek. Dia tidak bilang Filistin, nanti bikin orang bingung, Amalek katanya. Ya saudaraku, dan pada saat itu apa yang terjadi? Ketika itu hanya rajanya diselamatkan dan yang cantik, yang gemuk, yang kurus, korengan semua dibantai. Juga lembu, sapi yang bagus-bagus dikumpulkan. Kata Samuel, bodoh kali kau, apa yang kau perbuat? Oh, aku ini berbuat begini karena rakyat sudah mulai ketakutan dan musuh datang. Bukan cuma itu, apa itu suara daripada dari suara binatang itu? Oh, itu persembahan untuk Allahmu. Ngeri enggak, saudaraku? Bodoh sekali yang kau lakukan itu. Tuhan akan mengatakan, hari ini kamu dipecat. Hari ini kerajaan akan diberikan pada seorang yang berkenan pada Tuhan. Saudaraku, jangan minta lebih cantik, mungkin apa, minta berkenan pada Tuhan. Siapa yang mau berkenan pada Tuhan, berikan tepuk tangan pada dia. Dan berkenan itu confidence. Amen. Roh Allah meninggalkan Saul. Dan sebaliknya karena vakum, roh lain masuk. Bukan Roh Kudus, roh kuda yang masuk, saudaraku. Amin. Roh jahat yang diizinkan oleh Allah. Dan saat itu ada seorang anak muda yang belum lulus SMA. Belum usia 20, dari mana kita tahu? Sebab kakak-kakaknya udah jadi tentara. Orang Israel jadi tentara usia 20. Berarti dia under 20. Dia masih remaja. Dan Tuhan berkata, urapi dia. Sebab dia ini yang kupilih. Jangan lihat dari luar, lihat ke dalamnya, lihat hatinya. Saudaraku, waktu dia diurapi, roh Tuhan berkuasa atas dia. Dan firman Allah berkata bahwa dia pernah yaitu mengambil domba yang diambil, diterkam oleh beruang, oleh singa. Dia akan merebutnya dan cabut jenggotnya. Beruang ada jenggotnya, beruang tua kalau Pak Roni. Ya. Tetapi saudaraku, itu tidak akan terjadi sebelum dia diurapi. Manusia akan kalah dengan binatang buas. Tetapi ketika engkau binatang buas gambaran roh jahat. Taulah saudara, mengusir roh jahat itu supernatural. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya mereka yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Jadi yang harus saudara hilangkan apa? Confidence. Musa dari usia 0 sampai 40 full of confidence. Tapi di padang belantara dia tinggal di kemah mertua. Dan saudaraku, dia banyak dibentak. Karena itu Mazmur 90 dia berkata, manusia kalau kuat 70, kalau kuat 8 tidak, kalau kuat 80. Manusia usianya cuma 70, dia minta mati, saudaraku. Ya, kenapa Musa itu gagap? Kebanyakan dibentak mertua, saudaraku. Percayalah, tidak akan pernah indah. Jangan pernah tinggal di pondok mertua. Kalau kamu tidak punya pondok, tidak punya kemah, jangan nikah. Halo, anak-anak muda di sini. Saudara, kita lihat Goliat, Godfidence, tapi small g. Dia percaya kepada ilahnya. Saya tidak bilang Allah ya, ilah. Why? Saudaraku, dia mengutuk Israel dengan nama dewanya. Dewanya orang Gad adalah Dagon. Dagon itu setengah ikan, setengah manusia. Tetapi mungkin seperti ikan duyung gitu ya. Tapi separuh tubuhnya manusia. Dan ini saudaraku roh jahat. Wah, dia mengutuk Yahweh dalam nama Dagon. Ya saudaraku, Dagon dengan dragon beda R saja. Dan saudaraku, dia begitu hebat. Tingginya 3 meter. Kenapa Saul takut kepada Goliat? Dia bandingkan dengan dirinya. Dia bandingkan senjata pada Goliat dengan senjatanya. Kenapa saudara takut dan gemetar? Jangan takut dan gemetar. Takut itu adalah dosa, saudaraku. Ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan kita cari adalah Godfidence. Amen. Saudaraku, wah dia nantang bangsa Israel. Saya tidak tahu apa dia sudah, yaitu dengan rajanya. Saudaraku, dia langsung membuat peraturan. Give me a man. Hari ini roh jahat juga nantang, give me a man.
give me a woman yang berani melawan saya. Kalau aku kalah, kami jadi hambamu. Tapi kalau jagoanmu kalah, seluruh Israel akan jadi budak. Dan apa yang terjadi? Semua melarikan diri. Kenapa? Saul melarikan diri. Ketahuilah saudara, sekumpulan domba dipimpin oleh seekor singa akan menang. Daripada sekumpulan singa dipimpin oleh domba. Ya, saya dikasih jemaat kita, Pak Sitohang, cincin ini gambarnya wajah singa. Supaya ingatkan diri saya, you are not a Hello Kitty, you are a lion. Amin. Yesus itu singa dari suku Yuda, saudaraku. Dan simbolnya adalah singa. Kemanapun saudara pergi di Yerusalem, maka saudara lihat singa di mana-mana. Oke, coba lihat kiri kanan. Kau Hello Kitty atau singa? Haleluya. Kalau kau gentar artinya kau Hello Kitty. Amen. Haleluya. David, ulang tahun kita sama. Jangan bikin malu engkong. Siap dia. Ya. Engkongmu agak gila, kau juga harus agak gila sedikit. Bonek. Amen. Saudara, dia nantang. Dan yang diuraikan apa? Senjata dan kekuatan. Bahkan Saul pun berkata, tidak mungkin kau bisa lawan dia. Dia itu sudah dilatih dari kecilnya. Dia itu tidak mempan senjata, pokoknya hebat sekali. Kamu pasti, siapa kamu? Dengan confidence dia berkata, hambamu ini memang bukan tentara. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahku, Isai, orang Bethlehem itu. Tetapi apabila ada beruang, ada singa, hendak yaitu mengambil dan menyerang domba kecilku, aku akan datang padanya dan merebut dari tangannya dan membinasakan dia. Saya tambahi, di kemahku ada kulit singa dan kulit beruang buat kenang-kenangan. Tidak ada di situ, jangan dikhotbahkan. Saya berkata, pada waktu Samuel berkata, coba pakai pakaian perang saya. Wah, dia kan XXLL. Kalau David kan biasa tuh, M saja ya, medium kayak saya ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia perlu confidence. Setelah diurapi, dia bisa bunuh singa, bunuh beruang. Dan dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Siapa di sini bersunat jangan angkat tangan. Senyum saja. Baik saja buat kesehatan. Keluarga saya yang laki-laki semua sunat, saudaraku, demi kesehatan. Amin. Lo jangan saya siarkan loh. Nah, saya mau beritahu pada saudara. Satu hari saya ada di kota Firenze. Ada patung David dari Michelangelo, tapi besar, saudara, sebesar ini. Ya, sebesar ini, saudaraku. Wah, saya bilang stop. Saya mau lihat, ini David Yahudi atau David Itali? Dari mana saya akan tahu? Saya lihat apa? Yang ditutup oleh daun itu. Saya turun, saya lihat. Tidak tahu David Sumito ya. Lalu saya kembali. Ternyata David Itali karena tidak bersunat. Bersunat itu artinya apa, saudaraku? Bersunat itu artinya punya perjanjian dengan Yahweh. Karena itu saya tidak perlu numpuk harta 7 keturunan. Itu bukan urusanku. Sebab dia janji, aku memberkati engkau 1000 keturunan. 1,000 generation artinya kekal. Kalau saya mendengar suara from the river to the sea, Palestine will be free. Artinya semua Yahudi mesti masuk laut. Ke laut kau. Artinya begitu. Tetapi ada janji. Yaitu dari Yahweh. Karena sebentar lagi akan ada, saudaraku, perang lebih besar. Ya, sekarang hadapi Hezbollah, lebih jauh lebih hebat dari Hamas. Dan juga tunnel-tunnelnya lebih gede, senjatanya, amunisinya semua jauh lebih di atas Hamas. Bayangkan, Hamas aja sudah 8 bulan, saudaraku. Dan itu akan berat sekali. Tetapi itu Mazmur 83 dan akan selesai. Ezekiel 38:39, Rusia. Saudaraku, Turki, Iran, Parsa,
Parsa itu Persia. Dan kemudian Sudan akan nyerang Israel. Apa daya Israel? Mereka akan habis tulang belulangnya. Tapi Tuhan yang membawa Ros dari utara. Membawa Persia yaitu Iran. Untuk apa? Untuk dibinasakan. Kita akan lihat satu pertunjukan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tidak lama lagi saudaraku. Tidak lama lagi saudara. Ya. Dan saya mau beritahu saudara, confidence daripada David. Dia tidak bisa pakai perang itu. Dia pakai apa yang ada pada dia. Dan dia pakai cuma yaitu slingnya. Yang untuk kalau ada domba nakal dilempar sedikit supaya bertobat saudara. Ada sini yang dilempar batu supaya bertobat. Ada ini ngaku saudaraku. Ngaku udah dicita sama Tuhan. Ditempeleng sedikit. Why? Because Jesus love you. Iya, beloved. Kita di Bali enggak bisa bilang beloved, bilapit saudaraku. Amin, haleluya. Nah mari kita lihat confidence daripada David. Saya cukup mengenal dengan pelintang lah saudara. Apel, di sini apa ya? Pelintang bahasa Ibrani. Bahasa Jawa. Ketapel. Aduh, di depan rumah saya ada 2 pohon mangga. Yang satunya itu penuh buah dan dipelihara supaya tidak dimakan codot. Yang satunya dibiarkan sebab dia pejabat tinggi dari gubernuran saudara. Dan cuma dibatasi oleh tembok kecil gitu. Dan setiap pulang dari sekolah, saya bawa pelintang saya. Dan saya membuat peluru sendiri saudara. Pelurunya itu dari tanah liat. Lalu kemudian saya kasih margarin, saya ambil dari dapur mama saya simpan jadi kayak setengah besi saudara. Kira-kira yang pohon berbuah dengan pohon yang tidak berbuah itu yang kaca rumahnya pecah yang mana? Yang kiri apa kanan? Yang berbuah saudara. Saya selalu ingat yang punya rumah selalu marah-marah saudara. Saya dengan 3 teman saya. Kalau hidup seorang tidak pernah dipelintang, artinya kamu tidak berbuah. Amin. Ini yang baru naik jenderal, pasti difitnah. Tidak mungkin tidak difitnah. Saudara yang kasih, hanya orang yang berbuah yang diserang. Dan untuk membuat kita takut berbicara tentang nama Yesus. Jangan takut saudaraku. Sebab orang takut langsung masuk neraka. Betul loh saudaraku. Kalau khotbah itu selalu ada ayat ancaman. David kamu nanti khotbah ya. Selalu kayak engkong ada ayat ancaman. Amin saudaraku. Dan kita lihat saudara pada waktu itu. Kalau orang confidence, yang confidence jadi kecil. Saya kasih ilustrasi saudara. Sebab Saul itu takut. Kenapa? Dia kan cuma 180. Ini 3 meter saudara. Dan gede sekali berotot. Dia sudah lama tidak latihan, mungkin sudah agak kurus, tidak ada ototnya ya. Dia bandingkan tuh dia lari saudara. Kita lihat orang yang tidak beriman. Selalu lihat masalah yang lebih besar. Selalu saudaraku saya mau beritahu saudara boleh periksa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Umat Tuhan selalu dihadapkan musuh yang jauh lebih besar. Supaya kemuliaan hanya untuk Tuhan. To God be the glory. Tepuk tangan bagi dia saudaraku. Ketika kita masalah dilepaskan, dibebaskan, ditolong. Kita tidak bisa memegahkan diri. Only God the glory. Amen. Kalau sembuh dari pilek mana kemuliaan Tuhan. Kalau cancer stadium 4 nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selalu tanya Pak kemungkinan hidupnya bagaimana. Firman Allah berkata kalau tidak ada kemungkinan itu saat tangan Tuhan turun. Ketika manusia angkat tangan Tuhan turun tangan. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Apalagi seluruh Israel. Mereka sekumpulan domba. Pimpin singa yang ketakutan. Dan mereka melarikan diri. Tetapi ada satu anak. Dia diurapi. Ada Reinhard Bonke mengatakan begini. Saul itu adalah profesional mantan diurapi. Ex-anointed. Enggak enak ya? Mantan saudaraku. Saya masih ingat saya ke Jember dampingi saudara Rudi Hartono dia bersaksi. Dan diperkenalkan oleh Bapak Pendeta. Inilah juara badminton All England.
8 kali mantan juara dunia. Rudi Hartono bisiin saya, gak enak rek mantan katanya. Gak enak loh mantan saudara. Ya. Mantan pembunuh gak apa-apa, jangan mantan pendeta. Betul saudaraku? Mantan germo gak apa-apa, asal jangan mantan hamba Tuhan. Gak bisa dipakai buat apa-apa. Amen. Bagaimana Goliat? Goliat itu profesional, anti pengurapan, anti Kristus, anti pengurapan. Kakak-kakak Daud profesional, unanointed, tidak diurapi. David bagaimana? Kalau David, unprofessional but anointed. Unprofessional but anointed. Saya kasih ilustrasi. Saya punya adik misalnya yang dapat adik istri saya dua-duanya cantik saudara. Jadi kita dulu janjian, mertua satu aja, irit, bisa bagi dua. Sampai sekarang saudara ya. Mertua satu aja, irit. Dan saudara yang kasih, adik saya ini memang ya anaknya keren, ganteng gitu saudara ya. Rambutnya segini, pokoknya keren deh. Banyak yang naksir, akibatnya banyak musuhnya. Tapi untung baik saudara, dia punya teman yang besarnya kayak Goliat. Namanya Sunri. Sunri ini gede banget dan besar saudara. Adik saya itu begitu kecil dan kurus di bawah 50 kilogram. Tapi Sunri ini 120 kilo berotot. Saya masih ingat mereka begitu akrab. Dan kalau naik Honda 90 itu, adik saya yang di depan saudaraku, kecil kurus kan. Temannya ini gede, dia tidak kelihatan saudaraku. Seperti monyuk dengan gorila saudara. Iya, dan mereka teman baik. Jadi setiap kali ada pemuda yang pacarnya naksir adik saya. Marah-marah, dengan tenang dia berkata, Taman Apsari atau Taman Embong Macan, di dua tempat kita duel saudara. Taman Apsari, Taman Embong Macan, kamu tinggal pilih. Padahal dia kurus kecil ya. Dan dia tidak bisa bela diri. Kalau saya dulu belajar judo, jujitsu, dia tidak bisa karena dia kurus saudara. Tetapi pada saat dia mulai keteter, dia teriak, Ri! Sunri keluar. Bum, bum, bum. Berulang kali. Saudara tidak perlu penting saudaraku punya apa. Tapi yang penting saudara punyanya siapa. Siapa sini punyanya Yesus? Engkau miliknya Yesus. Biji mata Allah. Ada orang sombong kalau ketemu saya MBA. Saya bilang saya BMA. Biji mata Allah. Ada berapa biji mata Allah di sini? Tepuk tangan buat Tuhan, yes. Bangga dong. Haleluya. Kenapa David tidak takut? Sebab dia bandingkan Goliat dengan Tuhan. Dia cuma ulat. Amin. Dia kecil kalau dibandingkan dengan siapa yang menyertai kita. Dia berkata buat setiap saudara, I'm with you until the end of the age. Akhir zaman. Dia tidak berkata aku menyertai kamu sampai 2023 atau 2024. Tetapi all the way. All way itu artinya all the way. Amin. And always. Selalu menyertai kita. Saya pernah ketemu Goliat semacam gini saudara. Boleh kasih kesaksian ya. Ini jam berapa ini? Oh masih banyak waktu ya. Saudara satu kali sebagai field representative dari FGB MFI di Indonesia Timur, saya buka chapter-chapternya Full Gospel. Nah, sekali ini kita masuk yaitu pertokoan yang paling gede zaman itu, Pertokoan Wijaya namanya. Ketika saya sampai sana sebab ada beberapa orang yang kita layani bertobat yang punya toko di sana. Dan di situ tentu saja lagu-lagunya lagu-lagu modern, Cing Tian Pu Hui Jia dan semacam begitulah saudaraku. Lalu ketika kita akan mulai kebaktian, ada seorang tokoh bela diri, sefu lah di situ, guru di situ, dengan murid-muridnya masuk. Tidak kita undang saudara. Dan dia mulai teriak-teriak, dia mulai ngomong-ngomong kotor saudara. Ya,
Nah, pemimpin pujiannya gelisah saudara. Coba saudara bayangkan. Bayangkan situasi itu. Wah dia ngomong-ngomong kotor, rame, ketawa terbahak-bahak. Pada saat itu saya angkat tangan gini. Confidence. Saya bilang saya bicara. Ketika saya mulai berbicara saudara, singkat saja. Kuncinya sederhana, Injil itu kekuatan Allah. Untuk apa? Menyelamatkan semua orang. Tidak peduli bangsa apa, suku apa, oke? Dan sementara saya berbicara, dia terus ngomong-ngomong kotor saudara. Dan pada saat itu, saya bilang siapa di sini mengaku orang berdosa, mau diselamatkan, maju ke depan. Dia maju ke depan dulu. Gede sekali, panggungnya cuma segini ya. Itu kita bisa sama saudara. Dan dia gini. Sudah tahu apa kekuatan lebih hebat dari kekuatan apapun di dunia ini? Kekuatan apa yang terbesar? What is the greatest power? Love. Saya taruh tangan di pundak. Kan enggak memberkati, taruh sini. Cu Yesu aini. Tuhan Yesus memberkati kamu. Dia terjentang. Pah! Lalu dia muter, kesakitan. Ketakutan, kesakitan. Dan dia teriak, ampun. Dia panggil, ampun kok. Dia panggil saya. Ampun cu Yesus. Ampun. Saudara tahu? Sebagian besar orang itu langsung bertobat semua. Kesempatan. Kalau lu gak bertobat, lu jadi seperti dia. Wah saudaraku. Dan mulai hari itu, Cing Tian Bu Heja jadi lagu cu Yesus ini. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. But somebody must be bold. Saya punya banyak cerita semacam ini, mungkin tidak ada waktu. Tapi saya hadapkan saudara dengan Goliat saudara. Goliat itu splendor. Hebat, keren, luar biasa. Menghadapi David. David is beloved. Aku kecil, but I'm beloved. Amen. Haleluya. Tuhan tidak akan biarkan saya. Ya. Saudara makin mahal, itu makin dipelihara, betul enggak? Satu hari waktu kita pindah rumah tahun berapa? Tahun 94. 1994 kita pindah rumah di Bali. Ada teman tahu-tahu kolamnya kita itu dikasih ikan koi saudara. Ada masalah buat saya saudaraku. Sebab untuk makannya lebih mahal dari makanan saya. Ya, dan juga listrik tidak boleh mati saudara. Saya ingat satu hari. Saya lupa ngisi bensin. Genset saya tidak bekerja saudara. Itu Yosi Heri dan kakaknya saya suruh obok-obok saudaraku. Supaya ikan koi bisa hidup. Sekarang saudaraku tempat yang sama. Dan pada waktu kerusuhan Pak Roni. Waktu kerusuhan Lombok. Itu semua orang datang toh. Ikanku mendadak ngambang gini saudaraku. Ya terpaksa saudara. Satu biji 50 sentian, 60 senti, $1.000 waktu itu. 25 ekor. Ya. Terpaksa serahkan satpam, dipanggang. Enak Pak, ada lagi Pak. $1.000 tahu. Tetapi di tempat yang sama sekarang ada ikan yang tidak tahu namanya apa. Listrik mati kek. Biarin aja. Berapa banyak saudara tahu saudara di beloved and berharga. Dengar, lihat sini. Not your net worth is not your self worth. Lu enggak punya uang hari ini? It's not your self worth. Dunia mengajar. Ada beberapa tingkatan sosial tergantung dari apa yang dia punya. Saya mau beritahu saudara. Saudara berharga karena Yesus. Saudara mungkin dibuang, saudara mungkin dilupakan. David berkata, dalam dosa aku dikandung oleh orang tuaku. Kita tidak tahu apa itu. Tetapi saudaraku dia berkata, ketika ayahku dan ibuku meninggalkan aku disambut oleh Tuhan. Ingat ya. Jangan peduli apa kata orang. Haleluya. Saudara, saya dulu kepingin punya kumis, kepingin punya cambang. Saya kasih obat.
Yang keluar kumisnya bantalku. Pak Roni ngaku dong, dia kepingin tinggi saudara. Dia gelantungan, tangannya yang modot. Lalu dia cerita, kakinya dikasih yang baterai. Malah anyang-anyangin saudara. Be yourself. You're beloved. Engkau berharga di mata Tuhan. Darah Yesus telah membeli engkau. Tepuk tangan bagi Allah. Tetapi kalau orang stres bisa ngawur saudara. Ketika dikejar-kejar oleh Saul, kejar-kejar dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidur dengan pakaian lengkap saudaraku. Dan selalu pindah-pindah dari satu hutan ke gua yang lain. Saudara dia kejar seperti binatang buruan. Di mana-mana ada wanted, dead or alive. David. Capek dia saudara. 1 Samuel 27 berkata, akhirnya Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun aku akan dibunuh oleh Saul. Dia tidak percaya Tuhan sanggup. Dia dilempar lemping loh. 3 times. Zet. Saul bukan main-main saudara. Ya, ketika dilempar. Dia tidak sempat mengelak saudara. Tapi Tuhan yang membelokkan. Berapa banyak kita pernah mengalami sakit berat. Kita mengalami ancaman. Kita mengalami persoalan, tapi Tuhan melepaskan kita. Coba angkat tangan. Angkat tangan, jangan satu, dua. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Apa yang terjadi? Kembali punya saudaraku confident. Dia berpikir dalam pikirannya. Hati-hati saudaraku. Dia tidak tanya Tuhan lagi. Saya belajar kadang-kadang dari orang yang nyembah Allah yang mati, berhala. Tapi taatnya luar biasa. Satu hari saya membangun rumah dari seorang pengusaha yang punya toko paling mahal di Surabaya. Orangnya necis, selalu pakai celana putih, sepatu putih, kulit saudaraku, Testoni. Dan saudaraku orang ini sangat necis dan saat itu toko paling mahal di Surabaya. Akhirnya sekarang jadi Tunjungan Plaza itu. Pada waktu itu saya sedang membongkar rumahnya untuk dibangun, renovasi. Dia pergi ke dapur. Ya orangnya kan necis gitu ya. Dia tanya dewa dapur. Dewa dapur itu segini, kecil, welek sisan. Dan kalau sudah dekat Imlek itu dikasih madu. Supaya ngomong yang baik-baik kepada Dian, kepada langit. Dia sujud di sana dan dia tanya, bolehkah saya membuat transaksi ini atau tidak. Dia lemparkan, ya kita tahu Pak Po itu tiruan daripada Urim Tumim. Mendadak saudaraku dia telepon. Masih ada teleponnya, waktu belum ada HP. Batalkan transaksi. Loh Pak, tekannya kemana? Hangus. Keluar dari sana saudaraku, dia lihat, saya memperhatikan. Apa lu lihat-lihat? Saya belajar sesuatu. Kok pada Tuhan Dewa Dapur yang bisa disogok, dia bisa percaya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita sering tanya Tuhan, tapi kalau nggak cocok kita jalan sendiri. Baca 1 Samuel 27, berakhir 1 Samuel 30, Siklak dibakar habis. Buktinya saya dapat kota, namanya Siklak. Apa kita jauh dari Tuhan? Dia dusta, dia bohong, dia dusta, dia bohong. Tetapi kemudian dia menguatkan kembali kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Dia mendapatkan kembali confidence. Tapi kemudian ada yang bahaya dalam hidup David. Jangan ditiru. Don't try this at home. Dia jadi overconfident. Dia punya banyak istri. Bahkan gundik juga. Jangan juga dicoba. Amin saudaraku. Dan saat itu biasa toh. Intrik di istana. Antara istri yang satu dengan gundik yang lain. Dia bete. Firman Allah berkata, kenapa David ada di sotoh rumah? Alkitab mengatakan, kalau punya istri suka bertengkar. Saya dulu dibilang diktator, untung istri saya bukan gladiator saudaraku. Ada yang istrinya gladiator, kasihan deh lu. Amin. Ribut ya, dia naik ke atas sotoh rumah. Dan di situ ada seorang
istri dari sahabatnya sedang mandi. Loh aneh ya, mandi kok ditunjukkan orang, saudaraku. Yaitu Gilbert berkata begini, kalau ada orang mandi di depan rumah, dia kata, Nona, kau pikir kau cuci motor kah? Dia jadi overconfident, bawa dia kemari. And the rest is history. 2 kali. Yang satu menghitung tentara. Yoab saya kasih tahu, rajaku, sekalipun Tuhan memberikan tentara lebih banyak pada kita, apa perlu kita lakukan? Confident. Dari berapa jumlah tentara, berapa KKN kita punya, jangan andalkan itu semua. Dapatkan confidence.